Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmanul Kametul Azmi SHMH sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rahmi sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Yusuf sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu, kita masuk dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Rahmi terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Yusuf? Apakah setuju? Ya, silahkan. Baiklah, silahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Begini, Bapak Yusuf ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Bapak Yusuf ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2022. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Yusuf ini. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini. Sangat kecewa, Bu. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Bu? Ya, betul, Bu. Karena hutang Bapak Yusuf ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Rahmi, selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Yusuf untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan. Terus terang, Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Rahmi ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Bapak jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada itikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Bapak dan Ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak dan Ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf, Bu. Baiklah, silahkan Bapak Yusuf dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Rahmi dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar begitu, Pak? Iya, Bu, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Rahmi dan Bapak Yusuf, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu 1. Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. 2. Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Betul, Bu. Betul, Bu.
Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Rahmi dan Bapak Yusuf ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Rahmi menganggap Bapak Yusuf sebagai hutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Yusuf menganggap Ibu Rahmi sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari. Seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak Yusuf harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasi. Benar begitu, Bu? Ya, benar, Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Rahmi, apakah pihak dari Bapak Yusuf ada tanggapan? Ya, Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Rahmi karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Rahmi dan Bapak Yusuf dapat dilanjutkan. Benar begitu? Ya, benar, Bu. Ya, benar, Bu. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana, Ibu Rahmi? Yang jelas, saya menginginkan Bapak Yusuf segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah, selanjutnya Bapak Yusuf, bagaimana menurut Bapak? Terus terang, Bu, mengenai pelunasan hutang piutang, ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana, Ibu Rahmi? Apakah dari pihak Ibu Rahmi ada pertimbangan lain? Ya, Bu, saya setuju untuk membicarakan nama dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Rahmi dan Bapak Yusuf, selanjutnya baru mengenai pembayaran, apakah Ibu dan Bapak setuju? Ya, saya setuju, Bu. Ya, saya setuju, Bu. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu dan Bapak mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Rahmi dan Bapak Yusuf mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Ibu, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Yusuf ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya, Bapak Yusuf ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang-utang, pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Bapak Yusuf memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Rahmi? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Bu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Yusuf dan Ibu Rahmi sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Ibu dan Bapak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Ibu Rahmi tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut. Dan saya berjanji, saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Rahmi. Baik, saya melihat Bapak Yusuf beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Rahmi? Silahkan. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Yusuf mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Rahmi dan Bapak Yusuf sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya, kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana? Ada tanggapan dari pihak Bapak Yusuf? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Ibu Rahmi, karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Rahmi? Dari pihak Bapak Yusuf sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan? Baik, tidak jadi masalah, asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas.
Jadi begini, pihak Ibu Rahmi ini membutuhkan kepastian dari Bapak Yusuf. Apakah Bapak Yusuf bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Ya Bu, jadi begini, awal saya berhutang kepada Ibu Rahmi ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usahanya sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Rahmi atas usulan dari Bapak Yusuf? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun, baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga Bapak Yusuf harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar kan begitu? Betul Bu. Betul Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Bu mediator, saya bertanya apakah perbedaan-perbedaan klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Yusuf. Bagaimana Bapak Yusuf? Apakah Bapak setuju? Ya, saya setuju Bu. Baiklah, Ibu dan Bapak, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat.